bersama dengan Mas Alfian beserta Mbak Yola. Mas Alfian ini adalah salah satu korban atau sandera dari kelompok Abu Sayyaf yang kemarin bersama dengan 10 orang akhirnya sudah berhasil pulang ke tanah air. Nah, kalau dari Mbak Yola sendiri tadi pertanyaan sebelum iklan, apa aja yang udah dilakukan pihak keluarga demi membantu untuk membebaskan Mas Alfian? Menghubungi pemerintah nggak atau perusahaan tempat Mas Alfian bekerja? Perusahaan terkait. Jadi puji Tuhan juga perusahaan itu tanpa kita hubungin, mereka hubungin kita gitu terus. Dari semenjak Bapak Alfian disandra sampai dia dibebaskan juga mereka selalu hubungin kita gitu. Mas Alfian, saya mendengar dalam beberapa kesempatan wawancara dengan Pak Peter selaku kapten kapal di Brahma 12 itu, katanya beliau bilang selama di sana 36 hari, kalau mau mandi atau mungkin mau minum pun itu harus nampung air hujan dulu. Iya. Betul? Ya, seperti itu keadaannya seperti itu karena di daerah Filipina Selatan itu memang air yang paling sulit. Air yang paling sulit, oke. Kalau kurang air terus minumnya gimana? Ya tinggal berdoa aja. Ditahan, berdoa. Tinggal berdoa maksudnya Supaya nggak keselak. beneran nggak ada air minum? Memang nggak ada. Sama sekali. Waduh, berat juga ya. Mereka pun juga merasakan hal yang sama. Waduh. Bantuan makanan minuman dari tim terorisnya gitu dari luar nggak ada juga, Mas? Ya, persediaan makanan yang mereka punya? Bukannya nggak ada. Tapi untuk bawa ke kita situ karena selama proses kita di hutan itu memang udah dikejar-kejar sama tentaranya. Oke. Berat juga ya jadi teroris ya, makanya pemirsa mending gak usah jadi teroris deh ya. Iya, siapa yang mau juga ah. Iya. Masih banyak kan kerjaan lain yang Betul, masih banyak kerjaan lainnya. Kenapa sih? Di sosmed ikut gue deh. Bentar ya Mas ya. Ada siapa? Bintang tamu berikutnya? Bukan. Sini, nanti dari sini nih. Dari samping kayak gue kenal deh Gilang. Katanya sakit nih orang. Orang gue Sandra. Biar nggak muncul. Bentar. Bu Ayu? Ayu Dewi? Bukan. Hah? Ayu Dewi. Bukan, coba berdiri dulu, Aku mau lihat deh. Ini Ayu Dewi deh kayaknya. Sebentar, ini Mbak Ina bukan sih? Ih. Betul. Bener ya? Ya ampun Mbak Ina. Jadi begini pemirsa, Mbak Ina ini adalah peserta asal di beberapa episode sebelumnya dan beliau ini memenangkan acara tersebut. Oh, mirip Ayu Dewi. Mirip Ayu Dewi, aku pikir tadi Ayu Dewi. Kok nggak ngomong mau main ke kafe kita? Kenapa nyangkut ya? Mohon maaf. Ya. Kok nggak ngomong-ngomong? Kalau ngomong-ngomong kan tadi bisa disiapin karpet merah segala macam tadi buat masuk. Air kembang juga. Air aja kagak ada. Hah? Air aja kagak Ya ada. udah segini, karena kamu adalah kerabat dari aku, kerabat dekat, kamu silakan mau pesan apapun yang ada di sini semuanya gratis, free untuk kamu. Boleh. Gratis. Luar biasa. Iya. Nggak usah. Ya udah Mbak Ina silakan duduk di Ya, sini. Silakan. makasih ya. Sama-sama Mbak Ina, enjoy ya kafe kita ya. Kafe kita tuh banyak dikunjungin orang-orang tau. Elis, tolong Mirip dijamu, banget nih. dilayani teman saya. Oke, mohon maaf ya Spesial Mas loh ini, Alfian tamu ya. spesial. Mbak Yola ini spesial banget. Oke, di sosmed, Yes. apa ada sesuatu? Ada artikel yang akan Miss bacakan ini terkait dengan Sandra menyandra, tapi Oke. ini tergolong unik karena ada 10 uang tebusan termahal yang pernah dipenuhi. Jadi yang pertama ini ditebus atau dibayar dengan 660,6 miliar. Ini adalah dua bersaudara namanya Juan dan George Bourne. Ditebusnya sebesar 660,6 miliar. Kalau diikuti dengan inflasi, totalnya tuh bisa 295 juta US dollar. Jadi berapa tuh kalau dirupiahin kan? Wow. Nah berikutnya ini adalah Walter Kwok yang ditebus dengan 770,8 miliar. Walter Kwok ini adalah anak laki-laki dari pebisnis kaya di Cina yang diculik oleh Big Spender. Itu kelompok penyanderanya. Kemudian dia tuh ditemukan di suatu desa, tapi dimasukin di dalam peti kayu. Jadi setelah dikasih uang tebusan, ditemukanlah itu di dalam peti kayu. Tapi masih hidup kan? Masih. Oh. Oke. Oke. Kemudian ini adalah Victor Lee yang ditebus tahu ini yang paling besar 1,35 triliun atau 135 juta US dollar. Jadi Victor Lee ini adalah anak laki-laki dari miliarder Lee Xing. Victor Lee ini dibebaskan setelah ayahnya menyerahkan uang tebusan tersebut pada gangster ternama Big Spender juga.
Gitu. Iya, ini 3 terbesar yang Miss temukan di artikel ini. Kemudian ada juga nih penyanderaan yang menewaskan orang terbanyak. Penyanderaan di kampus oleh Al-Shabab menewaskan 147 orang. Jadi kampus ini ada asramanya. Mereka diserang pagi-pagi waktu masih pada tidur, kemudian disandra, tapi akhirnya mereka ini melakukan bom bunuh diri. Jadi teroris ini sudah dilengkapi dengan bahan peledak di tubuhnya. Mungkin karena nggak ada tindakan untuk memberikan apa gitu ya, tebusan atau apa, akhirnya mereka melakukan peledakan diri itu di dalam asrama. 147 orang tewas, ada yang luka-luka dan ada yang selamat juga tapi. Jadi mereka bisa bersaksi. Oke. Nah, berbicara mengenai terorisme sendiri, kita ada beberapa artis yang pernah mengalami masalah-masalah tersebut. Langsung saja kita panggil, ini dia Winda Fiska dan juga Widi Fieratail. Ibu di sini juga boleh. Lucu banget. Dan Bu Yola belum. Widi. Halo. Hai Winda. Silakan. Masa tapi cantik-cantik kayak begini bisa jadi korban penculikan? Si Widi tahun berapa sih Wid waktu itu kejadiannya? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu? 5-6. Kejadiannya pada waktu itu gimana sih Wid? Lo lagi jalan kan di daerah Kemang kalau nggak salah ya? Iya, nyamperin pacar. Nyamperin. Soalnya biasanya aku, jadi sebenarnya gini, aku selalu olahraga malam karena kegiatan pagi siang, habis promo TV, ada manggung atau apa itu. Terus habis latihan basket, freestyle basket tapi. Oke. Freestyle basket, terus makan, ternyata dengar pacar lagi di satu tempat nih, tapi nggak Nyamperin. ngomong lagi berantem. Oh, Aku oke. samperin, pas lihat, oh sama mantan-mantan gitu loh. Oke. Terus ya udah nyamperin ternyata sama mantan-mantannya dianya. Oh, banyak dong rame. Rame pak, itu. Kalau rame berarti kan nggak ada apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa, saya santai. Tapi dia lihat saya sama mantan aku. Akhirnya dia pergi tuh. Ya udah saya jalan kaki lah ke rumahnya dia. Soalnya dekat dari lokasi dia tempat bersama teman-temannya ke rumah dia dekat. Aku tinggal jalan kaki Kemang doang kan, serasa Bali lah ya biasa. Oke. Ya udah aku jalan. Sapa sama tukang warung, sapa sama bapak-bapak mana, sama mas mana. Tiba-tiba ada mobil pak, Oke. set gitu. Mau kemana? Katanya gitu, sini dianterin aja. Aku lagi sibuk berantem sama pacar, sama mantan. Jemput ping, zamannya BBM. zamannya ya. Oke. Ya udah, tapi aku sibuk itu akhirnya aku ditarik masuk, udah dibawa deh. Berapa orang yang narik waktu itu? Di dalam mobil ada 3. Karena soalnya itu situasinya gelap ya, dia juga nggak tahu narik siapa, keadaannya lagi apes aja intinya aku lagi apes. Toh aku juga pakai baju kemeja, celana doang sama sneakers abis manggung juga, gaya aku juga bisa olahraga juga kan. Betul. Ganti baju malah itu. Tapi pas on the way ke ngumpul-ngumpul mobil itu, mereka bahas jangan berontak, yang ngancem-ngancem kecil lah. Akhirnya saya malah kepikiran besok mau ada manggung, mau sound check. Terus aku mikir kayak, aku harus pulang nih, kan mau ada kerjaan. Aku mikirnya gitu. Terus? Akhirnya I told them who I am. Aku nanya. Gua Widi nih, gua vokalis band ternama nih. Yoi. Lo nggak tahu gue. Enggak sih, aku bilang kalian tahu. Ini malu sih sebenarnya, aku agak konyol. Kalian tahu Widi Vera nggak? Masa sih lo nanya gitu? Dalam situasi seperti itu? Itu I was kayak in a rush, terus aku udah panik juga pak. Itu Ya, udah I know. situasinya nggak asik Tapi, itu, ya, kurang oke, pak. oke, Itu oke. kurang nggak? Tapi dengan Oke. begitu justru mereka, oh ya masa sih jadi takut dibalikin? Ya udah saya bilang, tahu nggak Widi Vera siapa gitu. Kenapa kamu ya? Dia bilang gitu. Terus iya aku bilang. Habis itu mereka minta maaf, saya disuruh pindah ke depan, dianterin deh Ke? pulang. Bukan ke rumah lagi. si X, ya. Ke rumah X. Berarti memang bukan penculik sebenarnya ya. Bukan Karena lagi, ya. kalau penculik, misalnya gue jadi penculik nih, terus dia ngomong, lo tau nggak siapa gue Widi? Oh makin gue culik. Iya, kan kita nggak punya banyak duit. Iya, gue akan minta tebusan dong. Winda sendiri Yes. pernah mengalami kejadian yang berbau terorisme. Kenapa Tapi bukan teroris- penculikan. Bukan penculikan. Perampokan di rumah, Rumah. betul ya? Di rumah. Itu gimana kejadian pada ceritanya? waktu kosong rumahnya? Pas kosong. Cuman sebenarnya rumah aku tuh jarang kosong karena papaku sering di rumah kan, dia udah stroke juga kan. Terus karena aku di Tanjung Pinang sering bolak-balik. Biasanya kalau ke Jakarta aku suka ngajakin makan bareng gitu. Jadi siang-siang kita pergi, yuk Pak, semuanya ayo kita makan di luar gitu kan sekeluarga.
cuman sebentar aja tuh, siang berangkat jam 12, terus udah nyampe rumah lagi tuh jam 7.30-an gitu. Tiba-tiba pas parkir, kan parkir itu pintu rumah tuh persis depan mobil gitu. Pas lihat, loh kok kelihatan kan lampu mobil masih nyala, aku kan nyetir. Kok, ntar, terus pas mama mau turun, mama jangan masuk kok gitu. Soalnya kok kebuka, pikiran aku udah, masa sih lupa ngunci gitu kan. Terus pas aku terangin lagi, kok kayak dibobol, kan kayu. Jadi kayunya ada krek gitu kan. Mama jangan masuk, panggil tetangga. Aku bilang panggil semuanya sampai panggil RT segala macam. Orang-orang bawa parang segala macam. Itu sebenarnya kalau diceritain sih agak trauma ya. Karena trauma, iya karena ngebayangin aku nggak tahu orangnya masih di dalam atau enggak, orangnya baru masuk atau enggak gitu kan. Definitely itu pasti ada orang gitu kan. Terus begitu dibuka, berantakan semuanya, acak-acakan di lantai 1, semua. Terus orang-orang masuk ke dalam, kita di mobil, kita takut gitu kan. Terus udah nggak ada tuh aku takut kan, apa orang yang ngumpet terus orang yang nggak tahu gitu-gitu. Pokoknya otak tuh udah, mah pegangin anakku gitu kan, karena kejadiannya baru 3 bulan lalu. Jadi aku masuk, buka-buka segala macam, nyium-nyium yang aneh-aneh, buka lemari, kayak gitu. Nyium apa yang aneh-aneh? Nyium apa? Ya maksudnya kan kalau orang mungkin dia keringetan, bau keringat, gitu-gitu kan. Atau mungkin ada yang bersembunyi gitu kan. Kan pikiran kita pasti kemana-mana dong, gitu kayak gitu. Ya udah ternyata udah nggak ada, langsung manggil polisi. Terus polisi katanya sih nggak ada sidik jari dan lain-lain. Apa sih kalau polisi itu reskrim ya? Reskrim langsung datang ke rumah. Terus ya udah, semalaman nggak bisa tidur gini aja. Apa yang hilang? Perhiasan ya. Oke, berarti kalau misalnya dirupiahkan pada waktu itu kerugian berapa? Ya lumayan ya, kalau ya ratusan pastilah. 300-an? Mungkin. Jangan sampai deh ini kejadian lagi di diri kita semua ya. Ya, tapi akhirnya pas lagi di sorot-sorot aku kadang-kadang bilang gini, sini aja lagi perampoknya, orang udah habis kok, gue gituin. Ya, sekalian untuk nenangin diri sendiri juga ya. Ya sekalian mereka juga tahu gitu loh, bahwa memang ya udah lu mau ngincer apa lagi gitu kan, udah nggak ada. Dan akhirnya sampai situ gue nggak pernah mau koleksi lagi, Bo. Baik, Mas Alfian dan juga Mbak Yola tetap semangat ya menjalani hidup ini yang tenang. Seluruh masyarakat Indonesia itu sayang sekali sama masing-masing warga negaranya, termasuk Mas Alfian dan juga Mbak Yola ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita sudahi berbicara mengenai terorisme dan lain-lain. Setelah yang satu ini kita akan bersenang-senang. Tapi bersenang-senang untuk saya. Siapa tahu untuk kedua bintang tamu kita ini bukan suatu kesenangan, tapi adalah suatu tindakan terorisme juga. Tapi dalam artian yang positif ya. Karena Kamu mau nyandra salah satu bintang tamu yang ada di sini kan? kok kamu tahu sih? Aku maunya aku yang disandra. Tapi Gimana kamu yang mau disandra? Orang aku terlebih dahulu disandra oleh hatimu. Dasar bilangin nih. Jangan. Winda, oke baik kita sudahi saja. Kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Stay di rooftop.